Terima kasih Pak Ismail. Teteh kita, silakan. Teteh Rike di ya live dulu. Jangan lupa pastikan on dulu, ya bener. Udah, ya, yang kalau gitu, baiklah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang kami hormati pimpinan dan anggota Komisi 6 DPR RI, yang kami hormati Menteri BUMN beserta jajarannya, yang kami hormati Menteri Perdagangan, Wakil Menteri Perdagangan beserta jajarannya, dari KPPU, Bapak Ketua KPPU, kemudian Ketua BPKN beserta jajarannya, dan hadirin yang hadir pada rapat siang hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, ternyata efisiensi anggaran itu begitu dijalankan tidak sederhana. Karena yang sederhana itu rumah makan Padang. Udah serius, Pak Erick Thohir udah melotot. Bener kan Mas Eko? Iya. Jadi ada catatan penting bahwa pertama tentu saya secara pribadi maupun fraksi, saya kira Pak Adi dan Pak Mufti sebagai Kapoksi sudah tidak ada, dan juga Komisi 6 mendukung arahan Presiden agar terjadi efisiensi anggaran. Karena selama ini kita tidak pernah, ini satu langkah yang progresif menurut kami di dalam politik anggaran bagi pemerintah maupun bagi DPR RI. Belum pernah ya kita ada, dan ini dibuka minta efisiensi lalu rekonstruksi dan sebagainya. Namun demikian tentu saya ingin menyampaikan beberapa hal, beberapa data, mohon dikoreksi jika saya salah. Pertama, landasan dari terjadinya efisiensi tahun anggaran 2025 itu adalah Perpres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025 yang diterbitkan 22 Januari 2025. Betul ya Bapak Ibu ya? Sepakat ya. Kemudian keluarlah Surat Menteri Keuangan nomor S-37-MK.02-2025 tentang efisiensi belanja KL dalam pelaksanaan APBN TA 2025 yang terbit 24 Januari 2025. Betul ya Bapak ya? Namun kemudian hasil efisiensi yang berdasarkan 24 Januari 2025 tersebut kemudian mengalami disebut dengan rekonstruksi, yaitu berdasarkan rapat online antara DJA Kemenkyu, mohon koreksi kalau saya salah, ini info dari yang kemarin kita sudah rapat dengan beberapa kementerian dan lembaga. Setelah keluar efisiensi, lalu keluarlah lagi ternyata harus ada rekonstruksi efisiensi berdasarkan rapat online Dirjen Anggaran Kemenkyu dengan perwakilan dari kementerian lembaga. Izin ya pimpinan saya bertanya langsung, betul ya Bapak Ibu? Betul. Nah oleh karena itu mohon koreksi, karena DPR RI ini tidak memiliki kewenangan lagi untuk memeriksa Satuan 3 berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, maka saya kira tadi berlembar-lembar, tapi izinkan pimpinan kita cek bersama. Kementerian BUMN Pagu APBN awal 2025 adalah senilai 277 miliar 498.437. Betul ya Bapak ya? Kemudian nilai efisiensi berdasarkan surat Menkyu 24 Januari 2025 123 miliar 600 juta. Lalu kemudian setelah efisiensi sisa 153.898.437. Betul ya? Betul. Mohon izin ya pimpinan ya. Kemudian Kementerian Perdagangan 1.853 miliar 277.516 mengalami efisiensi 812 miliar 197.000 berdasarkan surat Menkyu 24 Januari 2025, sehingga setelah efisiensi anggarannya adalah 1.041.080.516.000. Betul.
Kemudian KPPU Pagu APBN awal 105.373.198.000, efisiensi surat 24 Januari Kemenq 42 miliar 200 juta. Setelah efisiensi artinya KPPU mendapatkan 63 miliar 173.198.000. BPKN Pagu awal 8 miliar 967.942.000, efisiensi di 24 Januari 2025 senilai 6 miliar 582.942.000. Setelah efisiensi sisa 2 miliar 385.000 saja. Lalu kemudian nilai efisiensi tadi direkonstruksi pada tanggal 11 Februari 2025 sehingga nilai efisiensi berdasarkan rapat online DJA Kementerian Keuangan beserta perwakilan dari KL adalah Kementerian BUMN mendapatkan efisiensi 115 miliar 524.996.000 dan setelah rekonstruksi 11 Februari sisa 161 miliar 973.441.000. Kementerian Perdagangan mendapatkan nilai efisiensi setelah rekonstruksi 11 Februari 720 miliar 632.453.000 sehingga setelah efisiensi sisa anggaran adalah 1,1 triliun 322 miliar 645.063.000. KPPU setelah efisiensi 11 Februari 2025 lewat rapat online Kemenq, DJA Kemenq adalah 37 miliar 900.000 sehingga setelah rekonstruksi 67 miliar 473.198.000. Betul ya? Betul ya. Nah, saya juga ingin menyampaikan bahwa tadi karena ini menjadi pertanyaan berbagai pihak. Belanja pegawai Kementerian BUMN senilai 77 miliar 619.364.000. Kemudian Kementerian Perdagangan 694 miliar 037.509.000 termasuk titipan belanja pegawai dari BPKN. Betul Bapak? Kemudian KPPU belanja pegawai 46.898.893.000. Nah, kenapa saya sampaikan mumpung masih ada waktu, mohon tadi juga sudah disampaikan. Belanja pegawai pertama adalah Bapak Ibu jangan hanya belanja pegawai tetap di BUMN dan pegawai PNS P3K yang ada di badan begitu ya, di komisi, di KPPU dan BPKN. Tolong berikan data yang jelas tentang semua pegawai dengan status kerjanya. Itu yang pertama, karena saya sepakat dengan teman-teman lain dan tentu dengan pimpinan, kami tidak memiliki hak sekali lagi untuk membahas Satuan 3 berdasarkan keputusan MK. Tetapi kita juga bukan hanya menjaga Komisi 6, saya kira juga menjaga Presiden Republik Indonesia agar efisiensi ini karena terjadi di beberapa kementerian dan lembaga itu seolah-olah membuat orang kehilangan pekerjaan. Nah, oleh karena itu mohon nanti ini ada kesempatan besok. Jadi kalau misalnya tadi ini di luar P3K loh, ini di luar honorer loh. Ya ini di luar cleaning service loh. Pak, itu adalah termasuk pegawai. Meskipun seperti di Kementerian Koperasi masuk ke dalam postur belanja dan jasa. Tapi jasa itu kan orang, bukan barang. Sehingga segeralah Bapak buat konstruksi, barangkali bisa, bukan barangkali, Kementerian Keuangan jatah kepada Bapak Ibu di kementerian lembaga ini harus ditambah untuk belanja pegawai. Bahwa nanti ada efisiensi, reformasi birokrasi termasuk efisiensi sumber daya manusianya, menurut kami Ibu pimpinan itu setelah ini. Jangan sampai politik anggaran yang progresif ini kemudian membuat orang berimajinasi atau membangun skenario-skenario
bahwa ini kacau balau, padahal sebetulnya izinkan oleh karena itu saya membaca tadi sudah disepakati dasar hukum kita adalah Perpres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam APBN dan APBD tahun anggaran 2025. Di diktum ketiga, ini karena kemarin saya berdebat cukup panjang Ibu Ketua, karena ternyata yang SK Menkyu itu sudah tidak berlaku lah, kurang lebih demikian. Karena ada rekonstruksi untuk lahirnya efisiensi yang baru, begitu ya. Namun demikian, dasar hukum Inpres ini dengan adanya rekonstruksi melalui rapat online Dirjen Anggaran Kemenkyu, saya kira bukan yang ditangkap kemarin ya, mungkin perwakilannya ya Pak Erik ya. Karena DJA yang kemarin ditangkap dalam kasus Jiwasraya, sekalian Pak, bagaimana statusnya di Komisaris Telkom. Nah, ini dikatakan di dalam Inpres nomor 1 2025, mohon nanti kita analisis bersama. Di diktum ketiganya bahwa kurang lebih efisiensi diawali dengan identifikasi pertama, rencana efisiensi belanja kementerian lembaga sesuai besaran yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Ini sudah ditetapkan oleh Menteri Keuangan 11 Februari 2025. Namun yang ke diktum keduanya, diktum ketiga angka 2. Identifikasi rencana efisiensi sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang oleh Menteri Keuangan sekurang-kurangnya terdiri atas belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintahan, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin. Dengan demikian yang menjadi stressing hanya poin-poin di diktum ketiga angka kedua. Penyelesaian perkara, penyelidikan atau pengawasan yang dilakukan oleh Badan Konsumen maupun KPPU, menurut kami itu tidak masuk di dalam amanat Presiden ini. Sehingga Bapak sampaikan berapa kebutuhannya dan itu akan menjadi izin pimpinan. Semoga menjadi catatan di dalam kesimpulan rapat ini. Barangkali nanti besok ada perubahan karena tidak mungkin kasus-kasus itu tidak diselesaikan. Diktum ketiga angka 3 adalah identifikasi rencana efisiensi oleh Menteri Keuangan di angka 1 tidak termasuk A. belanja pegawai dan belanja bantuan sosial. Dengan demikian Bapak Ibu dan rasanya mohon dukungan dari pimpinan dan anggota Komisi 6. Perintah Presidennya jelas. Perintah Presidennya jelas. Ketika postur anggaran menyangkut belanja pegawai, apapun status kerjanya, masalah nanti ada efisiensi terhadap reformasi birokrasi dan pegawai tetap tidak tetap, itu urusan nanti saya kira. Jangan sampai chaos baru mau diefisiensi seolah-olah instruksi presidennya salah. Instruksi presidennya benar nih. Belanja pegawai tidak masuk ke dalam efisiensi. Oleh karena itu nanti menjadi catatan penting, izin pimpinan mohon dimasukkan ke dalam catatan. Segeralah Bapak Ibu dari kementerian dan lembaga yang hadir di sini berikan kepada kami Komisi 6 agar catatan untuk khususnya postur belanja pegawai apapun statusnya kita masukkan ke dalam kesimpulan. Kalau kurang tambahkan Pak. Namanya usaha ya Pak. Kemudian yang kasus-kasus di perlindungan konsumen dan persaingan usaha itu juga tolong Bapak diberikan catatan atas seizin pimpinan kepada sekretariat dan menjadi bagian. Saya kira Komisi 6 ini bukan hanya stempel untuk menyetujui. Ada hal yang bisa kita perjuangkan untuk masyarakat, tentu saja kita perjuangkan mumpung masih ada jabatan, mumpung masih ada umur. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf seperti biasa saya terlalu panjang, tapi karena dasar hukum dan data angka ini sesuatu yang pertanggungjawabannya bukan hanya sekedar dihapus dikali dibagikan, tapi saya selalu berkeyakinan di balik angka dalam data negara ada nasib dan nyawa jutaan rakyat dan pekerja yang dipertaruhkan. Terima kasih.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.